Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johar Zainal Arifin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai analisis Kimaksan ya. Nah, pada video kali ini sebelum memulainya, alangkah baiknya itu sudah disiapkan berbagai aplikasi atau software yang dibutuhkan. Di antaranya, di sini saya menggunakan QGIS 1.8 atau LIS2 dan QGIS 3.1 atau Coruna ya. Nah, di situ saya akan menggunakan untuk layoutingnya serta aplikasi Zonail Cogito untuk melakukan analisis Kimaksannya gitu. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman buka file SHP AOI, lalu di open gitu ya. Nah, setelah itu create planning grid dan update extend from layer, kemudian pilih yang side line dan pilih yang square. Nah, jika udah, lalu pilih folder ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya dengan nama PU layer hidung. Ini kita refresh aja, lalu oke. Ya, nah jika sudah di close, nah lalu kalau sudah, teman-teman kemudian bisa buka ini apa namanya layer lainnya gitu ya. Lainnya itu ada budidaya laut, daratan, kemudian garis konservasi setting, LLC, mangrove, pemanfaatan umum, penutupan karang, penutupan lamun, dan spot wisata jika sudah di open. Lalu di open, nah silakan seperti ini, dan langkah berikutnya adalah create atau calculate conservation value. Nah, di sini dipilih new, kemudian pilih yang PU layer tidung, lalu di sininya mangrove gitu. Di sini dituliskan aja, di save, lalu dengan hal yang sama ya, PU layer tidung, di sini lamun, save, kemudian new lagi, kemudian pilih yang karang. Jika sudah di save, ini selanjutnya itu di run. Nah, ketika di run itu akan memakan waktu yang cukup lama gitu, tergantung kapasitas laptop masing-masing. Nah, karena di sini saya laptopnya cukup kecil kapasitasnya, saya sudah menyiapkan file yang sudah jadi, sehingga pada video kali ini saya akan men-skip proses tersebut dan langsung ke bagian yang sudah jadi gitu. Ada di bagian ini. Ya. Nah, nanti silakan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika udah, kemudian pilih spatial query, dan di sini itu harus selalu PU layer tidung. Nah, di sini kemudian pilih yang intersect. Nah, di sini nanti pilih yang budidaya laut, konservasi existing, LULC, pemanfaatan umum, dan spot wisata. Nah, di sini ada masing-masing statusnya, yaitu di budidaya laut itu ada poin itu statusnya nanti 1, spot wisata itu 1, di konservasi existing itu 2, kemudian
LLC itu 3 dan pemanfaatan umum juga 3. Nah, kita contohkan salah satunya. Di sini budidaya laut ya. Nah, kalau udah itu di-apply. Nah, kalau udah klik kanan ya, open attribute table. Di sini pilih diedit nih. PU statusnya itu karena di sini budidaya laut jadi 1. Nah, jika udah di OK dan di save. Nah, berhubung filenya ini udah jadi, nanti hasil akhirnya itu akan menunjukkan hasil seperti ini. Nah, di sini akan apa ya, jika dicek gitu ya, itu akan menunjukkan hasil 233, 2960. Di sini udah sesuai. Lalu kalau udah bisa di save filenya dan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah membuat simulasi gitu ya, skenario untuk dianalisis di zona E. Nah, jika udah gitu ya, nah di sini kita masukin file SHP-nya, lalu pilih key Maxan ya. Nah, di sini pilih export to Maxan. Nah, untuk folder itu pilih yang simulasi 50%. Nah, yang udah disiapkan nih. Di sini ada folder simulasi 50%, kemudian input, output, dan PU. Nah, sebelum ke sini itu file yang tadi ya, itu harus dimasukkan ke folder PU untuk nanti dibukanya di sini. Nah, jika udah, kita pilih. Nah, di sini silang, lalu pilih yang kalau udah di OK. Nah, ini kalau udah diekspor, di close. Lalu kalau udah ya, langkah berikutnya adalah masih di plugin ya, configure skenario. Nah, di sini pilih yang simulasi juga gitu ya, lalu ubah BLM-nya jadi 1000. Ini 1000 udah input. Nah, di sini harusnya itu ada folder, ada file space name-nya gitu. Nah, kayak seperti ini. Nanti kalau udah itu di OK. Kalau udah OK, nanti file kemudian langsung di save. Nah, lalu jika udah, nanti hasil akhirnya adalah folder ini, file input dat, yang kemudian kita langsung analisis menggunakan key Maxan gitu. Menggunakan zona. Lalu dibuka aja zonanya. Nah, pilih file, new project. Di sini kita kasih judul simulasi zona inti 50%. Include-nya itu file input ya. Lalu browse, pilih yang PU. Nah, kalau udah di OK dan hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ubah bagian space-nya itu untuk mangrove ya, menjadi propnya itu 0,05, lamun itu 0,3, dan karang itu 0,5. Nah, jika sudah langsung di run.
Nah, ketika di run ini juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, di video kali ini saya sudah menyiapkan file selanjutnya untuk dilakukan di langkah berikutnya. Nah, kalau udah di save, nanti bisa ditutup aplikasi Zonai-nya dan bisa lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, nanti kalau udah itu, masukkan file PU-nya ya. Nah, kalau udah, di plugin di Kimasan ya, import atau import. Nah, ini udah. Nah, importnya itu nanti pilih apa namanya, maksudnya itu yang bagian output yang ini, bagian output yang pilih yang base. Nah, kalau udah, masukkan nama itu menjadi base, lalu di oke aja teman-teman. Nah, kalau udah, bisa ditutup, terus klik kanan ya, kemudian properties. Nah, di sini pilih yang graduate, kemudian pilihnya itu yang base. Nah, di sini langsung di apply aja, lalu lanjut ke SOLN, SSLON. Kalau udah di apply, kemudian simbolnya ini change biar nanti kotak-kotaknya hilang, lalu pilih yang no paint, apply. Nah, ini kan masih kayak gini aja. Nah, biar kelihatan daratannya, kita masukkan layer daratan yang file SHP-nya. Nah, ini warnanya itu kurang bagus ya, atau kurang cocok, saya ganti jadi ya warna ini boleh. Apply. Nah, jika udah, ini filenya kemudian di save teman-teman. Nah, kalau udah di save, kemudian pilih apa buat layoutnya gitu. Nah, untuk pembuatan layout petanya, di sini saya menggunakan Quantum GIS atau QGIS yang 3.10. Nah, karena ini sudah dikerjakan, saya beralih ke aplikasi yang lain. Saya minimize saja. Ini udah saya siapkan. Nah, untuk apa namanya, langkah berikutnya adalah pembuatan layout peta. Nah, pembuatan layout peta ini apa ya? Membuatnya itu saya menggunakan yang QGIS yang 10, QGIS 110 apa 3110 gitu. Lalu dengan cara Ctrl P atau langsung create peta gitu ya, create map. Nah, di sini saya kasih judul peta zona inti. Nah, di sini kita langsung bikin aja. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, ini nggak bisa diperbesar lagi ternyata. Berarti cukup sampai sini aja. Lalu agar lebih bagus lagi ya, tambahkan grid. Mana sih grid? Nah, ini grid. Ya, pilih yang modify dan masukkan intervalnya. Nah, di sini pakai, kita coba 2000 ya.
Nah ya 2000 aja cukup kayaknya. Nah lalu saya pakai yang cross aja di sini biar lebih bagus gitu ya. Nah, ini untuk mencet. Oke, kalau udah ya lanjut ke ininya. Sebenarnya ya ini udah cukup bagus. Nah, ini tinggal ditambahkan draw koordinatnya ya. Right-nya itu nggak perlu. Ini udah, bottomnya juga nggak perlu. Nah, untuk yang di left itu outside ascending. Nah, ya seperti ini kira-kira. Lalu teman-teman bisa tambahkan untuk unsur-unsur yang lainnya gitu kayak inset, judul peta dan lain-lain. Nah, lalu di sini saya coba tambahkan lagi ya, nah agar lebih bagus hasilnya gitu ya. Pilih yang shape gitu, triangle. Sini agar terlihat lebih indah. Di copy aja. Nah, kalau udah bisa dimasukkan ke apa namanya, ke bagian yang lainnya. Nah, di sini saya masukkan apa namanya, judul enggak, saya masukkan legenda dulu ya. Legenda yang teman-teman bisa masukkan di sini. Nah, ini di apa ya, diedit aja nih daratan. Nah, ini SSRON kan. Nah,
Kemudian fontnya. Nah, di sini fontnya pilih Times New Roman Legenda. Nah, ini udah cukup bagus. Legenda. Nah, kemudian masukkan judulnya gitu. Kita masukkan di sini peta zona inti Pulau Tidung, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Ini pilih Times New Roman aja. Bold. Ya, di center. Kemudian di sini saya tambahkan pembuatnya gitu ya. Oleh Johar Zumi. Satu mahasiswa IPB University. Nah, di sini karena agak gede atau agak panjang ya, di sini dikecilin lagi aja. Jadi 14 mungkin. Oh enggak, 12 aja. Nah, ini segini cukup. Lalu masukkan apa namanya inset ya. Set di sini saya pakai screenshot dari Google Maps yang citra satelitnya gitu. Jika udah nih, karena apa ya, tinggal diatur ininya aja gitu, diatur peletakannya atau layoutingnya.
Ini mungkin kita kasih lagi ya, sumber insert Nah, ini lebih baik kelihatannya. Lalu apalagi yang kurang kira-kira, skala. Nah, skala dimasukkan, ini satuannya kilometer. Nah, ini tinggal diatur aja. Kira-kira gini. Nah, ini bagus. Ini biar nggak nyaru banget ya. Nah, pilih yang ini aja. Oke. Lalu atur fontnya. Nah, fontnya itu pakai Times New Roman. Nah, udah seperti ini. Lalu tambahkan mata angin. Nah, taruh sini aja. Ya, nah kira-kira hasilnya akan seperti ini. Tuh, kalau udah jadi ya seperti ini, teman-teman bisa langsung di save petanya gitu dengan cara mengekspor petanya menjadi file JPEG atau PNG. Nah, ini oke. Kalau udah diekspor ya jadi gambar. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ya, sebentar lagi masih loading ternyata. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, baik. Sekian untuk video tutorial pada kali ini ya, untuk simulasi Maxan untuk membuat peta zona inti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.